Halo semuanya, selamat datang di Ruang Hip Hop bersama gue Lamkam Freto, aka Freto. Di video kali ini gue pengen membahas tentang sejarah wordplay yang ada di dunia rap musikan Indonesia atau di dunia hip hop Indonesia lah ya. Lebih tepatnya di dunia rap musikan lah ya. Karena kalau kita ngomongin wordplay, sebenarnya wordplay itu banyak, ada di mana-mana, di sekeliling kita juga ada gitu. Kayak di dunia periklanan, di dunia per stand up komedian, di dunia perpuisian, di dunia permiman juga ada gitu. Bahkan ada salah satu brand ternama gitu yang menggunakan wordplay untuk nama brandnya itu sendiri gitu. Kayak brand salah satu kue gitu yang namanya kekinian gitu, itu udah termasuk wordplay gitu. Karena biasanya wordplay itu double meaning gitu, satu kata memiliki dua makna, dan itu udah bisa dibilang wordplay. Kayak cake itu kan kue, ditambahin kinian itu kan jadi kayak wordplay gitu kan. Dan tentunya dengan sebuah kata menggunakan wordplay atau kalimat menggunakan wordplay itu ada keunikan tersendiri dan cenderung mudah diingat sih, biasanya seperti itu. Karena wih anjir nih keren banget nih, kayak gitu lah pokoknya. Nah tapi di sini gue lebih pengen bercerita tentang sejarah wordplay di dunia rap musik Indonesia lah ya. Pokoknya seperti itu. Sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen menjelaskan sedikit tentang apa itu wordplay. Mungkin bagi kalian yang belum tahu apa itu wordplay, sebenarnya bisa kalian cari di Wikipedia juga ada penjelasannya kalau mau lebih formal dan lebih detail gitu ya. Tapi kalau menurut gue, sederhananya, simpelnya, wordplay itu adalah sebuah seni kata-kata yang membuat sebuah kata-kata yang harusnya sederhana tapi menjadi rumit dan cenderung ada teka-teki di dalamnya. Karena biasanya harus dipecahin dulu nih wordplay nih, harus mikir dulu nih kita ketika membaca sebuah kalimat atau melihat kata yang mengandung wordplay. Kayak wah apa nih artinya, yang seharusnya sederhana tapi kalau dibungkus dengan wordplay itu jadi unik aja sih, sesimpel gitu. Langsung aja kita mulai yuk. Oke, sejarah wordplay di Indonesia. Awal mula sih yang gue tahu wordplay di dunia rap musikan Indonesia ya, itu mulai booming di 2017-an ya. Awal-awal 2017 sampai 2018-an itu udah mulai wah gila genjar-genjarnya wordplay di Indonesia. Itu kayak banyak lah pokoknya rapper-rapper yang menggunakan wordplay gitu. Kayak gabus, enak smoke weed all day sampai habis. Tapi nyali gue gak kanabis. Hey mas, please, mas tak punya kereta tapi kau masih nis. Sepatuku Nike, seperti anak tangga yang aku naiki. Mobil bawa perempuan seksi, macam sepeda tamparan itu semua fiksi. unjuk taring gitu, unjuk gigi gitu dengan wordplay yang mereka punya gitu. Dan salah satu rapper yang mempopulerkan wordplay itu adalah, setahu gue ya, Les gitu. Awal-awal dia lagu kayak Kota Keras, Budak, Veteran, Peringatan. Jujur aja pertama kali gue mengenal wordplay di dunia rap musikan itu ya denger Les gitu di lagunya yang Kota Keras. Ini Kota Keras. Pertama gue denger lagu Les itu kayak Kota Keras ya, gue saking hausnya akan referensi hip hop di Indonesia, gue kayak siapa sih lah rapper terkeren lagi. Gue searching di website gitu, di apa sih namanya, di website gue searching 10 rapper terkeren gitu, dan salah satunya ada Les gitu. Sejajaran dengan Rich Brian pada saat itu ya, ada juga Young Lex gitu, 10 rapper terkeren di Indonesia lah. Cuman pada saat itu gue emang belum tahu Les sih, belum terlalu mengulik lah. Mungkin gue tahu pernah lihat dia di Zero One, tapi belum terlalu mengulik. Setelah gue kulik, wah ternyata Les masuk 10 rapper terkeren di Indonesia nih. Akhirnya gue kulik dan nemulah lagu yang judulnya Kota Keras, dan gue dengerin lagu Kota Keras. Dan for the first time gue, first impression gue denger lagu Kota Keras tuh kayak mengernyitkan dahi gitu. Kayak ini orang ngomong apa ini kayak apa sih artinya, ini kayak ribet banget gitu kata-katanya. Karena sebelum-sebelumnya referensi lagu rap di Indonesia gue kan ya udah gitu doang, just rhyme gitu, kayak jarang ada yang menggunakan wordplay gitu. Setelah gue denger Les, kayak karena gue penasaran dan ini apa nih ya maknanya nih, akhirnya gue lihat di deskripsi dan ada liriknya di situ. Akhirnya gue baca sekali dua kali, gue denger lagunya itu gak ngerti, tapi ketiga kali gue denger lagunya sambil baca, dan itu kayak wow gitu, damn man, it's so fucking dope. Kayak Dalam dompet dan yang broket aku buat jari payah macam tongket. Maka lebih teliti dengan karya yang kau beli. Makan banyak agar-agar tapi masih kurang jeli. bener-bener ternyata ya itulah, gue baru mengenal wordplay ambigu gitu. Ada makna gandanya kalau emang kita mau baca dan berpikir
memecahkan gitu. Karena ketika kita dengar lagu atau membaca meme gitu yang mengandung wordplay di dalamnya, ketika kita berhasil membedah artinya itu apa, kita jadi ada kepuasan tersendiri gitu, ketimbang yang sekedar ngedenger lagu yang dari awal kita ngedenger udah tahu artinya kemana. Tapi beda cerita ketika harus dibedah dulu nih. Emang sih kedengarannya ribet, orang kita mau denger lagu kok kayak ribet amat sih, tapi itu kepuasan tersendiri ada ya kalau untuk gue pribadi ya, ketika gue mengetahui artinya gitu, kayak akhirnya gue pelajarin kan. Tapi kalau ngomongin sejarah, siapa pertama kali rapper yang menggunakan wordplay di Indonesia? Kalau ngomongin mempopulerkan mungkin Les ya, karena emang dia the king of wordplay lah kalau bisa dikatakan lah, bahkan sampai saat ini ya kan. Walaupun untuk saat ini udah banyak lah rapper-rapper yang menggunakan wordplay. Kalau untuk pertama kali siapa gue nggak tahu ya, mungkin di era Iwake gitu ada yang pernah menggunakan wordplay gitu. Kalau kalian tahu boleh kritik gue atau kasih gue saran di kolom komentar gitu, rapper pertama di Indonesia yang menggunakan wordplay. Tapi kalau sepengetahuan gue nih, wordplay itu awal mula emang si Les juga sih, pada dasarnya emang dia lagi gitu awal mula yang menggunakan wordplay. Di lagu yang lamanya itu di Zero One tuh ada dia buat lagu yang judulnya Paranormal, lo kalau bisa cek. Mereka kotor lunak, aku bersih keras. Waktu mereka lemah susah, aku masih keras. Flow lebih rapi daripada dasi dan jas. I'm flying so high, kapal lepas landas. Benang itu segar. Yang judulnya Paranormal itu dirilis 2013an, dan menurut gue pada tahun itu di 2013 rapper Indo kayak nggak ada sih kayaknya yang menggunakan wordplay, kayak dia doang sih kayaknya awal-awal ya. Mungkin ada, cuman gue nggak tahu, makanya kalau kalian tahu boleh ditaruh di kolom komentar siapa gitu. Tapi yang gue tahu sih sejauh ini ya Les gitu yang pertama kali menggunakan wordplay gitu di lagunya yang Paranormal tuh di tahun 2013 tuh. Sebenarnya kalau ngomongin tahun yang sama di 2013, yang Lex juga menggunakan wordplay, jangan salah. Lu parah sih kalau bilang yang Lex sekedar lagu-lagu receh, lirik-liriknya enteng, lirik-liriknya jelek. Karena kalau ngomongin apa sih namanya, jejak digital, dia 2013 udah nge-wordplay gitu di lagunya yang judulnya Super Swag. Musuhku tak kau kira, ku buat kau terpanah. Banyak beat yang ku bunuh tapi ku tak di penjara. Suksesku seperti Spanyol, ku juara dunia, kau foto ku cetak gol. Oh, banyak mangsa yang lari terburu-buru, ku bukan penembak jitu tapi. Lo denger lagi aja di YouTube itu ada 2013 dia rilis di YouTube. Super Swag menurut gue itu cukup over wordplay lah ya kalau gue bisa nilai. Di tahun yang sama ya masih tetap kayak, tapi tetap sih duluan Les gitu tanggal rilisnya kalau gue nggak salah ya. Yang Paranormal tuh duluan Les tanggal rilisnya. Dan kenapa gue bilang yang pertama kali menggunakan wordplay di sebuah lagu rap Indonesia itu Les, karena dari cerita yang gue dapat ini mungkin bisa dibilang kabar burung atau simpang siur, gue nggak tahu, tapi ini yang gue dapatin aja ya dari gue ngobrol sama anak hip hop, dan gue nggak perlu ngejelasin siapa anak hip hopnya yang itu. Pokoknya adalah salah satu rapper yang udah lama gue ngobrol sama dia, saling bertukar cerita. Awal mula itu Les itu belum menggunakan wordplay di lirik-lirik lagunya. Lirik-lirik lagu Les itu awal-awal kayak dia saat bikin satu album full gitu ya kan, English semua, dan gue belum terlalu denger lagu yang Englishnya dia itu. Awal-awal dia mengenal wordplay itu awal-awalnya karena dulu waktu Les sama si Mokarisma ya, produsernya Zero One. Les itu manggung ke acara yang ada di lokasi Malaysia. Dia ngeliat rapper-rapper Melayu, rapper-rapper Malaysia menggunakan skema wordplay, skema ritme, kata-kata yang unik gitu, yang ambigu, yang aneh gitu, kayak jarang ditemukan di Indonesia. Akhirnya Les adaptasi ke Indonesia dengan cara dia sendiri, dan disitulah jadilah wordplay. Sebenarnya sesimpel itu sejarah yang gue tahu gitu tentang per-wordplayan di dunia rap Indonesia. Gini, kayak kemarin terakhir sih gue keluarin Dia Mati atau Takabur, itu kan sebenarnya simple, kayak dia mati atau dia mati. Ngeliat sama gue suka mikir hal-hal penting yang orang nggak peka gitu sebenarnya, dua arti gitu. Sebenarnya gue cuma nyari kata-kata yang dari satu kata punya dua arti dan itu dikembangin kayak gitu. Dan akhirnya udah sampai sekarang dia tetap menerapkan
skema seni wordplay itu. Awal mulanya seperti itu sih yang gue tahu, dan kalau kalian mungkin gue salah-salah kata, kalian bisalah kritik di kolom komentar gitu ya. Tapi kalau ngomongin wordplay, apakah wordplay itu penting di dunia rap musik Indonesia? Menurut kalian gimana? Karena sialnya di 2018an ke atas banyak banget rapper-rapper yang bermunculan, rapper-rapper baru bermunculan gitu pada menggunakan wordplay, tapi maaf kata gitu, nothing content gitu, kayak nggak ada isi, sekadar main-main kata doang. Kalau kata si Noise ya, Abim Noise ya kan, dia pernah bilang Semuanya wordplay gara-gara Hafi, main-main kata tapi gak ada isi, kayak anggota dewan terhormat ya kan sih. itu kan semua wordplay gara-gara si Hafi atau aka Lace gitu, main-main kata tapi nggak ada isi ya. Faktanya seperti itu sih, banyak sih rapper-rapper baru bermunculan langsung tiba-tiba sok nge-wordplay katakanlah. Kosa kataku mistis, miris, mereka tiru gaya aku, tapi tak bisa tiru upayaku. Tapi kadang aneh gitu alurnya, kayak skema wordplaynya kayak apa ya, gimana ya, maksain gitu. Kayak menurut gue sayang sih lo kalau misalkan rapper baru terus langsung sosok pengen nge-wordplay, tapi lu nggak tahu apa yang lu katakan di lagu lu yang dibungkus dengan wordplay itu, kayak jatuhnya ya maksain, main-main kata tapi nggak ada isi. Sayang sih, karena yang terpenting itu selain wordplay ya itu konten gitu. Ini juga gue dapet tamparan dari Abim Noise ya. Awal-awal 2018 gue tipikal orang yang seperti itu gitu, kayak sosokan nge-wordplay gitu, tapi gue nggak tahu apa yang gue bilang, apa yang gue katakan. Lu ngomong apa sih gitu, nge-wordplay doang gitu, kayak sekedar awal-awal gue sekedar keren-kerenan aja jujur, kayak lebih pengen nih gue mau buktiin bahwa gue bisa nge-wordplay, lebih kayak gitu. Pandangku sebelah mata padahal bukan dajal, gue alam kam Freto si kancil anak nakal tak suka mencurit nih. Tapi alurnya, kontennya nggak ada gitu. Makanya gue dapat saran dari Abim Noise bilang ke gue pas pada saat gue nunjukin lagu gue ke Abim Noise ya kan. Abim Noise bilang ke gue kayak, udah bro gitu doang lagu lu bro. Kayak di situ gue dapet tamparan, kayak gue tanya kenapa bang, terus dia bilang ya udah nothing content sih, kayak lu apaan gitu, yang orang denger lagu lu setelahnya apa gitu, dapat apa. Lo kalau sekedar tunjukin lu keren ya udah lu keren gitu, kata dia. Itu sih menurut gue jelek banget gitu lah. Itu 2018 ya gue curhat sama Abim Noise seperti itu, dan Abim Noise bilang konten lebih penting daripada wordplay. Itu sih yang selalu gue inget dan selalu gue bawa. Iya bener, di dunia rap itu konten lebih penting daripada wordplay gitu. Kalau lu wordplay tapi nothing content tuh sama aja gitu, kayak keren-kerenan doang dan keren bro, mantap, udah gitu doang. Kayak bahkan di 2019 itu uniknya salah satu seorang rapper ternama asal timur yang kalian bisa kenal, Joe Million, juga mengatakan hal yang sama seperti Abim Noise, tapi dia bukan lebih ke wordplay, tapi dia lebih ke teknik. Dia bilang konten lebih penting daripada teknik. Itu Joe Million ngomong di 2019 di Instagram TV-nya ya kalau nggak salah. Kalau masih ada lu cek aja, mungkin masih ada. Di Instagram TV dia bilang gitu, konten lebih penting daripada teknik. Karena basically emang si Joe Million itu spesialis teknik lah, teknik syllables lah. Dengar detaknya pekakan telinga mendekat, meledak isi gudang rima pendekar yang nekat bermodalkan tinta. Kau bilang hip hop, aku bilang cinta akan diriku. Nanti di video selanjutnya bakal gue bahas mungkin ya tentang teknik syllables ini. Ya intinya gitu sih men. Wordplay bukan patokan lagu lu bagus atau nyampe. Kalau dibilang keren ya keren, unik ya unik gitu. Maka dari itu tujuan lu nge-rap kemana gitu, sebenarnya ke arah situ sih. Dan mungkin sekian kali ya video kali ini ya untuk sejarah wordplay di dunia prepan Indonesia, untuk sejarah wordplay di dunia prep musikan Indonesia atau di dunia hip hop Indonesia. Kalau kalian ada info yang lebih lengkap tentang hal yang gue jelasin ini, hal yang gue bahas ini, bisa kalian kritik dan saran di kolom komentar biar lebih saling berbagi aja lah. Gue di sini nggak berusaha untuk menggurui atau gimana, tapi lebih ke sharing lah ya, karena sesama rapper tuh penting sharing men, penting. Dan ya segitu doang mungkin di video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan videonya bisa like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya yang udah nonton. Gue Alamkam Freto, aka Freto, Ruang Hip Hop. Peace out.